Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaligrafi yang dirahmati Allah, hari ini saya kedatangan seorang khotot yang menyerahkan sebuah karya hasil tulisannya sendiri dan meminta saya untuk mengoreksi dan mengomentari ya setiap goresan yang dia tuangkan dalam selembar kertas ini. Sebelumnya mungkin saya akan mencoba mengomentari beberapa titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Pertama, untuk khat nasakh, kita ketahui bahwa ketinggian dari khat naskhi ini 5 titik ya. 5 titik, mungkin kita nanti coba ukur seakurat mungkin dengan titik-titik menggunakan kalam. Artinya jarak huruf vertikal seperti alif ini ada 5 titik ya. Kemudian kalau saya biasanya untuk memudahkan mengontrol seberapa tinggi penggunaan harkat, baik itu fathah, dhamma atau sukun, itu saya tambah lagi 2 titik di atas. Kemudian juga untuk ukuran huruf yang meluncur ke bawah, al-ahruf al-munkhafidhah, ini 2 titik juga. Jadi total titik nanti akan kita jadikan meterannya gitu ya, ukurannya itu 2 titik di atas, kemudian 5 titik untuk huruf vertikal dan 2 titik di bawah. Jadi total semua ada 9 titik. Nanti kita coba buat garis. Nah, saya melihat karya dari si Fulan ya, katakan, karena yang bersangkutan minta dirahasiakan namanya. Jadi pertama adalah huruf alif ya. Alif itu punya kemiringan, itu kalau di taksir ya, itu kurang lebih sekitar setengah titik ya. Nah, ketika setengah titik ini menjadi patokan kemiringan dari huruf vertikal, maka huruf berikutnya yang similar ya, atau memiliki kesamaan seperti lam, ini juga kemiringannya sama diusahakan ya. Di sini juga kemudian ada alif akhir ya. Kemudian jarak spasi ya. Spasi tentu karya si Fulan ini saya amatin terlalu dekat ya. Jadi jarak itu bisa saja 1,5 titik atau bahkan mungkin bisa lebih ya. Ini terkesan terlalu rapat ya. Kemudian juga sambungan-sambungan seperti sini an-nadhafatu, dari dha ke alif ini pun terlalu rapat ya. Karena bila dibandingkan dengan sambungan berikut minal iman, kita lihat alif lam, alam alif, kemudian dengan jarak spasi dengan ya itu kan relatif panjang-panjang. Maka kalau kita lihat bagian sini ini terkesan longgar, sementara yang di sini itu rapat ya. Nah, berarti ini dianggap kurang proporsional ya. Artinya mungkin ada bagian yang di sini yang kita panjangkan, entah itu alifnya kita ada jarak lagi, tarik panjang, kemudian fa dengan tak marbutah mungkin cukup sekira segitu. Nah, sehingga akan nampak proporsi dari kalimat ini, satu baris ini menjadi lebih enak dipandang, tidak saja huruf per huruf sebagai kekuatan kaidah, tapi juga susunan atau tarkib ya. Baik, akan saya coba di bawahnya untuk memberikan sedikit koreksian ya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat khususnya untuk yang bersangkutan. Terlebih akan coba buatkan titik-titik atau mizan ya. Mizan ini adalah sebagai patokan seberapa tinggi proporsi ya, atau tebal tipis dari huruf. Pertama kita buat dulu ketinggian alif itu 5 titik. Kita buat seperti ini ya, ini 5 titik. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kita siapkan juga space untuk harkat. Ini 2 titik di atasnya dan 2 titik di bawah. Ya, praktis
Total semua titik-titik itu ada 9. Kemudian kita ambil penggaris. Total semua ini 1,5 ya. Tiga 6,8. Oke. Stop. Nah, baiklah, ketika selesai kita membuat garis-garis itu, ini cukup menjadi acuan ya, menjadi acuan. Mana tadi balpennya nih, kalamnya nih. Oh, ini dia nih ya. Kita ambil tinta warna hitam. Pertama kita posisikan huruf alif ini dengan ketinggian 5 titik ya, kemiringan setengah titik. Posisinya di sini. Usahakan setiap kali goresan huruf itu ada bagian-bagian yang memang tidak terputus ya. Artinya sekali celup itu langsung dapat satu tarikan alif ya. Nah, kemudian huruf lam itu memiliki tarwis, jarak spasinya kisaran 1,5 titik ya. Posisikan di sini. Ujungnya agak sedikit ditekuk ke sebelah kiri ya. Kiri. Kemudian ini diangkat. Untuk nun ini sambungan dengan huruf datar diangkat sedikit. Untuk membuat nibroh yang agak lunak, nibrohnya tidak terlalu bergerigi. Kemudian dho, sini posisi mata pena miring tipis, kita posisikan di situ, tarik, berhenti ya. Ada rongga atau ruang dalamnya itu kurang lebih 1 titik. Agak sedikit kita panjangkan ya. Nah, ini boleh ke sebelah kiri lengkungnya atau membuat bendera ke sebelah kanan ya. Ini kemudian alifnya. Nanti kita posisikan di sini. Di sini.
kemudian huruf fa, mata kita fokus pada lubang di dalam itu, agak dekat ya jaraknya dari dagunya fa tadi. Ujungnya agak dikit diangkat sehingga hasil goresannya tipis. Jadi kalau saya buat lebih detail keterangannya, ini jaraknya 1,5 ya, 1,5 sampai gigi itu. Kemudian ini juga paling hanya 1 titik, space dari nun ketemu dengan ujung dari dha itu 1 titik kira-kira. Kemudian ini sengaja dibuat lebih panjang, Sengaja itu maksudnya emang ukurannya segitu apa? Ini sebenarnya ukurannya bisa juga seperti ini boleh-boleh saja ya. Tapi ketika kita akan rencanakan tarik panjang, tentu kalau di sini rapat, nah ini yang kurang berimbang ya. Sehingga saya sengaja membuat ini jarak ini untuk membuat dia menjadi balance ya, ada keseimbangan dengan kalimat selanjutnya yang akan ditulis agak merenggang. Kemudian jarak dengan ini 1 titik ya, kita coba. Nah, kemudian juga sahabat sekalian bisa amati bahwa ini dari garis ini itu tembus ya, artinya menembus ke bawah, tembus untuk mengimbangi, karena bukan berarti setiap goresan kalimat itu harus persis di atas garis, tidak sebenarnya. Pada prinsipnya biar nampak seimbang, tidak terlalu bawah atas itu, maka ini kalau ada kalimat yang dia tidak memiliki huruf turun, entah itu nun ataukah ada mim, ro ya, itu bisa disimpan agak bawah, persis di bawah garis gitu. Set, lihat sini dulu Set. Banyak yang ini kita lagi live IG. Oh gitu ya, salut. Iya. Banyak yang nonton ini. Iya. Buat teman-teman jangan lupa bantu promoin channel ini atau akun ini biar lebih manfaat untuk semuanya. Nah ini Ustadz Mawardi, jadi untuk harkat itu tasdid ke dhamma ataupun fathah sebenarnya tidak mengubah mata pena ya. Pada prinsipnya naskhi itu masih menggunakan pena itu juga, baik itu huruf ataupun harakat. Karena sejatinya khat naskhi itu ditulis dengan 1 kalam berukurannya itu 1 mili ya, bahkan bisa kurang. Sesuai dengan namanya, khat naskhi adalah khat di kitabatin nuskhoh ya. Untuk penulisan nuskhoh itu teks itu kan 1 ya, penulisan dalam buku kan 1 mili atau bahkan mungkin 0,7, 0,5 gitu ya, jadi tidak banyak diganti. Namun kalaupun kita ganti sebenarnya nggak masalah ya, tidak masalah juga kalau mau kita ganti-ganti pena pokoknya. Nah, coba nih kita dengan kemiringan harkatnya, atau pada bagian tertentu kita panjangkan di sini. Nah itu bisa juga gitu ya. Kemudian ada bentuk fathah yang lain kita buat menyerupai dedaunan itu, atau nah itu agak tipis. Kemudian dhammah pun agak sedikit diangkat supaya hasil goresannya tidak setebal fathah ya. Nah jadi kalau sahabat sekalian lihat ini, saya masih menulis di space ini ya. Ruang yang disiapkan memang 2 titik ke atas, tapi bukan berarti semua harus di atas 2 ini. Tidak, ada juga sebagian yang memang dia tenggelam, yang disimpan di bawah. Nah, saya lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Sebelum itu ada salam dari Nisfa Juwita. Oh, alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nonton ini.
Iya. Ini kita sambilan nih. Baik. Nah, kita perkirakan di sini ya untuk meme-nya. Lembut saja temannya. Nah, mungkin sahabat yang bertanya kok ini disimpannya meluncur ke bawah. Nah, ini memang kita ancang-ancang untuk ditarik panjang atau sering juga disebut dengan huruf kasidah ya, atau tarikan panjang. Kita siap-siap. Panjangnya itu ya kira-kira di atas 10 titik ya, bisa 11, bahkan ada juga sampai 14 titik ya. Masya Allah, panjang banget Ustaz. Ya, 14 titik. Nah, ini panjangnya itu tadi antara 11 sampai 14 ya. Kalau ditarik dari sini, mulai tekukan sampai ujung itu adalah dalam satu garis. Ini kedalamannya itu 2 titik ya, 2 titik. Ini luncur sini. Gitu. Tentu bagian sini harus lebih cekung ya, lebih cekung. Nah kemudian kita ambil 3 titik, ancer-ancer 3 titik ya. Sini kalau nun biasa, nun majemuk yang tekuk, ini geser kira-kira sini. Boleh kita mulai lanjut lagi di tengah atau agak sepertiga lah. Kalau saya katakan sepertiga dari panjangnya nun kita penggak ada di sini. Boleh juga di tengah-tengah untuk melanjutkan ke kalimat berikut. Ada salam dari Zen Zehab. Alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita posisikan alif di sini ya. Nah, pada saat menulis ini alif, sambil juga kita memantau yang sebelumnya ini tingkat kemiringannya. Kalau kemiringannya setengah titik, maka ini pun perkirakan setengah titik ya. Kemudian lam alif, tentu nibrohnya dia lebih tinggi. Ya. Enggak lancip Ustaz ya pas di itu tuh. Oh, ini jangan terlalu lancip. Ini pun kita jangan bagian sini ini biasanya kan ada yang lancip, itu perlu ditebalik lagi. Tapi kalau sekali tarik langsung dapat ya sudah cukup itu saya kira. Nah ini untuk bagian alifnya. Dari atas menebal kemudian perlahan menipis. Nah untuk lam alif ini posisinya ada di bawah. Ini sekitar 3 titik ya, 3 titik. Jarak sini juga 1 titik lebih setengah dalam kemiringan setengah titik ya. Titik. Dan lanjut. Iya-nya seperti mau narik huruf ba ya. Nah, dengan ujungnya kita tarik ujung mata pena, kemudian kita arsir. Nah ini untuk mim, kepala mim. Sini kita lanjut lagi. Kalau punya si Fulan itu terlalu ini Ustaz ya. Apa namanya? Kasidahnya itu. Ya ini memang ini kurang panjang ya. Enaknya mungkin minimal itu sepanjang huruf ba ya, ba tunggal. Kemudian dia luncurannya juga harus dari sini agak menukik terus ke bawah ya.
Begitupun ukuran di sini itu tidak setebal yang sini. Ini puncak penebalan di sini. Jadi posisi mata pena itu agak sedikit miring, perlahan terus di sini puncak penebalan. Kalau tarik garis maka akan kelihatan di sini lebih cekung ya, lebih cekung. Nah, kemudian nun kita bisa simpan di atas ini. Ini bisa kita tarik panjang, isi ruangan yang space-nya kan kosong tuh, lumayan. Kita tarik. Ini pun bisa kita tarik panjang. Nah ini jadi ini yang memiliki benderanya ke sebelah kanan, ada juga yang tadi contoh yang sebelumnya ini ke sebelah kiri ya. Jadi boleh manapun mau dipakai. Kemudian juga ada satu lagi alif itu tegak ya, tegas. Pokoknya saya berikan contoh. Nun atau nun sambung mim ke alif sih. Oh ya. Ini agak sedikit diputar. Nah ini yang menyerupai huruf ain itu ya, kira-kira gitu. Kurang naik kertasnya. Oh, kurang naik ya, segini mungkin ya. Iya. Nah ini komposisi ininya juga. Nah, ini mim. Ini meluncur tegas. Nah ini memang ketika ditulis dengan pena yang kecil, kurang dari 1 mili, ini nyaris seperti patahannya. Tapi kalau menggunakan pena yang besar seperti ini kan relatif agak besar ya, enggak, patahan itu nyaris tidak terlalu nampak sebenarnya. Bisa gitu. Kemudian posisi nun tidak terlalu bawah, dinaikkan lagi di sini. Gitu. Jadi jaraknya itu yang 1 titik lebih. Nah kemudian ini yang punya Pulan itu memang nun itu terlalu membulat ya, jadi kurang menjulur. Ini kasidah itu panjang ya, harus kelihatan sekali panjangnya. Makanya kisaran kalau mau kita ukur itu tadi bagaimana saya katakan 11 sampai 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini ya kisaran 11 sampai 14 titik lah gitu ya. Nah, sampai juga memang perlu dirasa-rasa feelingnya enak tidak gitu. Ini sangat memungkinkan ketika lihat gini, oh ini masih kelihatan terlalu renggang, ini boleh saja kita geser lagi sini, kemudian nanti posisi mim boleh jadi di dalam sini, di dalam sini ya, ini kita naik ke atas. Nah itu mungkin juga akan lebih indah boleh jadi ya, karena itu perlu dicoba berulang-ulang. Semakin sering sahabat sekalian mencoba dengan ini satu bait ya, tulisan An-Nadhafatun Al Iman, kita ulang-ulang menggunakan
varian huruf yang berbeda ya. Entah itu mungkin fa ketemu taknya pun bentuknya begini ya. Nah, itu sangat mungkin. Kemudian nunnya pun pendek, tetapi ada bagian ya yang kita panjangkan. Atau ya mim seperti dalam contoh di bawah ini gitu. Semakin sering entah itu kita buat 2 gaya, 3, 4, maka ini akan terasah feeling kita, sehingga ketika ketemu, oh ini kayaknya enak dipanjangkan nih, ini pendek dan sebagainya. Itu setelah memang kita sering ada melakukan mumarosah ya, latihan yang terus menerus. Itu saja mungkin dari saya ya. Senang bisa berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.